Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dengan NIM 19121165. Saya berasal dari kelas PAI 4B dengan mata kuliah yang saya ambil yaitu administrasi pendidikan. Nah, di video kali ini saya ambil tema yaitu fungsi administrasi pendidikan. Untuk dosen pengakunya yaitu Bu Helanelis MPD. Nah, apa sih administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah suatu proses kerja mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga memperbaiki sistem pendidikan dengan mendukung kegiatan yang mengajar dan mengajar. Nah, dengan definisi pendidikan yang selanjutnya yaitu pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada di kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Nah, untuk fungsi administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrasi pendidikan sebagai alat pengumpul data, informasi, dan penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu administrasi pendidikan sebagai proses kegiatan perencanaan pengorganisasian. Yang ketiga yaitu administrasi pendidikan dalam pembelajaran, penggerakan atau pelaksanaan dan diakhiri dengan pencapaian. Untuk yang keempat yaitu administrasi pendidikan sebagai kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memenuhi orang-orang agar mau melakukan kegiatan tersebut. Menurut Asnawir, fungsi dari administrasi pendidikan yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Apa sih perencanaan? Nah, perencanaan itu adalah kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi ataupun lembaga, baik perorangan maupun berkelompok. Nah, syarat-syarat dari perencanaannya itu yang pertama, tujuan harus dirumuskan secara jelas. Nah, yang kedua, perencanaan harus sederhana atau realistis. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau luas. Yang keempat, ada keseimbangan baik keluar ataupun ke dalam. Nah, maksudnya di sini seimbang antara tujuan dan fasilitas yang tersedia. Dan kalaupun ke dalam yaitu artinya keseimbangan antara bagian-bagian dalam perencanaan tersebut. Untuk fungsi perencanaan yang pertama yaitu ada menjelaskan secara tepat tentang tujuan beserta cara-cara yang akan dicapai. Nah, yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat. Yang ketiga, sebagai alat dalam pengawasan atau pengendalian. Nah, yang keempat yaitu memberikan batasan atau wewenang dengan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Untuk langkah-langkah dalam perencanaan, yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat yaitu menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Nah, yang kelima yaitu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Poin yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Yaitu aktivitas menyusun, membentuk hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau menyusun bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk fungsi pengorganisasian yaitu yang pertama adalah uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas. Nah, yang kedua yaitu wewenang atau tanggung jawab menjadi jelas. Yang ketiga yaitu memperlihatkan antara tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Dan yang keempat yaitu sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Untuk fungsi penggerakan atau actuation yaitu aktuasi yang artinya
penggerakan orang-orang dalam organisasi. Nah, agar mau bekerja dan dengan sepenuh hati. Kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Poin yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Mengutip dari Ngaling Purwanto, ADM 1974 halaman 21, yaitu pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu kita masuk ke manfaat mempelajari administrasi pendidikan. Menurut Haji Asnawir, yang pertama, manfaat administrasi pendidikan yaitu mengangkat derajat kinerja bekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Nah, yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dan menekankan penghargaan kepada setiap orang atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori pendidikan menjadi kurikulum, program atau metode ataupun media, prosedur dan sebagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang keempat yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan. Nah, itu menurut Dayanto, ADM Pendidikan halaman 23. Nah, untuk yang terakhir yaitu tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan adalah agar seseorang usaha dapat memantau aktivitas administrasi perusahaannya ataupun di bidang pendidikan gitu ya. Terus yang kedua yaitu agar seseorang pelaksana usaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu agar seseorang pelaksana usaha dapat menyusun program peningkatan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,